Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di Jogja, apa kabar? Dan semoga Anda sehat. Kembali lagi, Tablik Islami bisa menyapa Anda dan Alhamdulillah saya senang sekali dan berbahagia sekali bisa menyapa Anda di Tablik Islami yang tentunya akan memperluas khasanah keislaman kita. Pemirsa, kita di dunia ini dihadirkan berbagai macam potensi dan juga kecerdasan. Dan tugas kita adalah mengenali, mensyukuri, dan juga mengoptimalkan kecerdasan-kecerdasan tersebut untuk bekal kita berkehidupan. Namun pemirsa, ada salah satu kecerdasan yang kerap kita lupakan, yang namanya adalah kecerdasan hati. Yang konon bila kita memiliki kecerdasan hati, itu bisa mengusir belenggu-belenggu dalam diri, salah satunya adalah rasa galau di hati. Tapi kami hari ini akan bahas tentang mengusir kegalauan bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Dr. Andes Basuki Abdurrahman, Magister Sains. Beliau merupakan pengajar di berbagai kampus di Yogyakarta dan juga beliau merupakan trainer di Synergy Leadership Center Yogyakarta. Terima kasih banyak Ustadz sampun mampir untuk menyapa para pemirsa. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sepertinya sedang padat. Ini tipsnya apa Ustadz? Di tengah-tengah kesibukannya biar tetap sehat itu tipsnya apa? Boleh dikasih sedikit Ustadz? Menikmati hidup. Menikmati hidup. Nah, kita juga akan menikmati tema kita meskipun galau. Semoga kita bisa menikmati. Saya tidak sendiri Ustadz, saya juga bersama dengan ibu-ibu majelis. Kita akan sapa dulu satu persatu ya Ustadz. Di sebelah kiri ada majelis taklim, pemirsa kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari majelis taklim baik dijanati, menggapai ridha Allah, mengharap syafaat Rasulullah. Amin. Terima kasih banyak ibu-ibu dari Baiti Janati. Wah, kompak sekali ya Ustadz Iya, ya. alhamdulillah. Di sebelah semangat ya, di sebelah kanan saya juga sudah ada ini. Ceriaannya tuh terlihat dari kerudungnya Ustadz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Istiqomah Kedok Kuning Bangun Tapan. Quran pedoman hidupku, hadis pembimbing jiwaku, dan istiqomah wadah silaturahmiku. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah selalu. Masya Allah. Alhamdulillah. Majelis Taklim Istiqomah Gedung Kuning. Yes, yes, yes. Yes, terima kasih banyak ibu-ibu dari Majelis Taklim Istiqomah. Semoga sesuai namanya Istiqomah, cerianya juga Istiqomah ya Ustadz ya. Amin. Nah, moga Ustadz duduk dulu. Nah pemirsa, kita akan bahas tentang rasa galau yang mungkin barangkali pemirsa di rumah juga mengalami hal ini. Atau mungkin ibu-ibu ya mengalami kegalauan. Ada yang sedang galau hari ini Bu? Enggak atau enggak ngaku ini Bu ya? Nah pemirsa, terkait dengan kegalauan nih Ustadz, kita ternyata hidup di dunia ini dinamikanya macam-macam dan ternyata kita di dunia ini tidak menjamin kita bahagia terus Ustadz. Kadang cemas, kadang khawatir, kadang kecewa dan sebagainya. Tapi bicara soal galau nih Ustadz, untuk kita bisa menyamakan persepsi kita, sebetulnya galau itu perasaan yang seperti apa? Dan apa bedanya galau dengan rasa khawatir atau cemas yang kadang kita susah membedakan ya Bu ya? Monggo Ustadz. Bismillah. Jadi kegalauan itu terjadi karena tidak sesuainya apa yang kita hadapi, yang kita peroleh dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, galau itu kondisi yang sekarang dihadapi. Ya, dalam riwayat itu kegalauan terjadi yang disebut dengan Yaumul Hasyr. Itu ketika nanti di padang mahsyar orang itu banyak yang galau, ya. Hari Yaumul Hasyr itu hari kegalauan kalau bahasa yang disampaikan itu. Nah, karena di sana tempatnya lapang, serba putih, nggak ada petunjuk jalan, matahari sangat rendah, ada yang kepanasan dan yang tidak, ada yang berkeringat, ada yang tidak, tergantung amal solehnya. Sehingga kegalauan itu kondisi yang dihadapi, tapi itu juga akibat apa yang dia lakukan atau yang dipikirkan. Gitu. Karena misalnya saja kalau saat ini kita belum makan, ibu-ibu bisa jawab. Ada yang gelisah nggak? Iya, karena tidak puasa. Kalau sedang puasa, gelisah nggak? Enggak. Sehingga nggak galau. Sehingga tergantung bagaimana kondisi kita yang kita ciptakan. Kalau khawatir itu lebih proyeksi ke depan.
khawatir anaknya belum nikah, khawatir mungkin nggak bisa makan, khawatir masa depan yang lain gitu. Itu sesuatu yang akan terjadi, tapi belum terjadi. Nah, itu disebabkan karena mungkin terlalu banyak pikiran. Oke. Apalagi kalau kekhawatiran itu karena tidak menyandarkan pada apa yang Allah sudah putuskan. Biasanya orang khawatir tentang rezekinya. Iya. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Maka dalam satu kata hikmah di Al-Hikam itu, nah apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah jangan kau ikut memikirkannya. Gitu. Bahasa Jawa ini ngeceh-ngeceh pikiran. Sehingga terlalu mengada-ada sesuatu yang belum terjadi. Nah itu yang akan menyebabkan khawatir. Tapi kalau galau itu adalah sekarang yang dihadapi misalnya saja tidak sesuai harapan tadi. Tidak sesuai harapan. Sehingga menjadi sebuah kegelisahan, galau, gelisah, dan seterusnya itu bagian dari ya penyakit hati. Nah maka bagaimana kita mencerdaskan hati yang tadi diingatkan agar apapun yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang kita syukuri. Karena kita lahir pun atas izin Allah, betul nggih? Nah, kalau saya desainkan, ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu yang menyuruh datang ke sini siapa ini? Terus ketawa toh. Terus yang menyuruh ibu-ibu nikah siapa? Diri sendiri, itu nafsu. Terus yang melahirkan anak siapa? Ibu. Bukan. Saya tunjukkan, ada nggak ibu yang hamil baru 7 bulan, bayinya lahir tidak bisa tahan karena prematur, ada kan? Ada. Nah, kalau ibu yang melahirkan mestinya jangan keluar nak besok, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi semua ini karena Allah ya Ustaz ya? Hakikatnya yang melahirkan siapa? Allah. Yang menyuruh ibu-ibu datang ke TVRI Jogja ini siapa? Iya, tolabul ilmi dan seterusnya kan? Nah, kalau itu semua karena Allah, maka apapun yang terjadi itu inilah atas izin Allah. Baik, nggak usah galau. Gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Artinya kita semua dipertemukan di sini, pemirsa juga menyaksikan Tabligh Islami juga semuanya karena Allah ya Ustaz ya. Nah Ustaz, tadi saat kita galau itu kan sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Tentu gejolak-gejolak itu muncul salah satunya dari rasa sedih. Apakah kesedihan itu lantas tidak diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Sifat dasar manusia itu ada yang sedih, ada yang menyesal, ada yang mengeluh dan seterusnya itu. Tapi ada juga sifat tenang, sifat bahagia dan seterusnya itu. Itu semua sudah ada dalam jiwa manusia. Hanya Allah selalu firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dalam jiwa manusia ada jalan fujur yang jelek dan takwa yang baik. Nah, tetapi Allah mengingatkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba mandasa. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, walaupun sifat itu ada, berarti kita harus memilih. Hidup itu memilih. Ya. Nah, sehingga mau milih yang mengotori atau yang mensucikan, kira-kira gitu. Artinya kesedihan itu pilihan ya Ustadz, kita memilih untuk bisa sedih dan tidak. Itu pilihan Ustadz. Pilihan, dan tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Tidak boleh memiliki jiwa sedih. Karena Allah selalu tegaskan, di dalam surat Fussilat ayat 30 itu adalah ciri orang yang akan masuk surga adalah ala takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi orang yang akan masuk surga itu orang yang tidak takut, tidak sedih. Tidak takut dan tidak sedih. Dan selalu optimis, bergembira. Gitu. Dengan janji Allah surga yang untuk baginya orang yang beriman dan istiqomah itu. Baik Ustadz. Lalu apakah dulu Nabi kita Nabi Muhammad itu pernah galau atau seperti apa? Mungkin kita akan setelah jeda kita akan bahas ya Ustaz ya. Untuk pemirsa tetap di Tabligh Islami, membumikan Al-Qur'an, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Terima kasih banyak teman saya Fakih ya sudah membacakan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan pemirsa, kita kembali ke Tabligh Islami TVRI Jogja. Semoga untuk yang membacakan maupun mendengarkan bisa menambahkan berkah untuk kita semua ya, ibu-ibu ya. Amin, amin. Ustadz, tadi teman saya Fakih membacakan tentang Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sebetulnya makna dari ayat tersebut seperti apa, Ustadz? Penegasannya adalah ala fikri ilahi tatmanul qulub. Barang siapa yang mengingat Allah, berzikir pada Allah, maka hatinya akan tentram. Ya. Nah, ketentraman itu lawannya galau tadi ya. Nah, orang yang galau tadi berarti memikirkannya, yang dipikirkan bukan Allah. Tetapi adalah keinginan-keinginan nafsunya tadi. Misal nikah karena keinginan sendiri itu kan nafsu itu. Mestinya nikah itu kan karena perintah Allah. Nah, agar tidak galau di dalam yang tadi saya sampaikan di padang mahsyar nanti, hanya ada 7 golongan yang akan ditolong oleh Allah. Berarti orang ini tidak galau, dia tentram. Yaitu orang-orang yang pemimpinnya adil, orang yang selalu melakukan karena perintah Allah, orang yang menolak kemaksiatan, orang yang sedekah dan seterusnya itu. Intinya orang-orang yang selalu menyandarkan pada Allah. Itulah ketentraman dimiliki. Tapi zikir itu jamaah bahwa ada tingkatannya. Gitu. Jadi Ustaz, tadi mengingat Allah itu tadi aplikasi apa yang bisa kita lakukan? Apakah mengingat Allah hanya pada saat ibadah saja atau seperti apa, Ustaz? Kalau macam zikir itu ada 4. Zikir akliyah, zikir pikiran gitu. Itu memahami bahasa Allah. Yang kedua zikir kolbiyah, itu merasakan kehadiran Allah. Zikir ketiga zikir lisaniyah, itu mengucapkan kalimat thayyibah sehingga pikiran dan hati akan tentram. Nah, zikir keempat zikir amaliyah, itu menampakkan akhlakul karimah. Nah, tetapi orang banyak zikir tapi dampaknya kadang juga belum tentrem gitu. Nah, karena tingkatan zikir, kalau tadi macamnya ya. Tingkatan zikir ada orang zikir tapi dalam kelalaian. Lisannya mengucapkan Allah tetapi yang dipikirkan bukan Allah. Misalnya kita sholat, bacaannya hafal tapi pikirannya kemana, Bu? Jalan-jalan gitu kan. Nah, itu zikir dalam keadaan lalai. Akan bagus kalau zikir dalam keadaan kesadaran. Sehingga apa yang diucapkan dia faham. Nah, zikir ketiga tingkatan zikirnya orang yang menghadirkan hati. Sehingga dia bisa memaknai. Misalnya ketika mengucapkan dalam Al-Fatihah Malik Yaumiddin, ya Allah yang menguasai pembalasan, kita faham bahwa besok kita akan dibalas. Kita pengen balasan surga, nah maka di dunia ini melakukan ahli surga. Nah, yang terakhir adalah zikir semata-mata ingat Allah. Ingat saja. Ya, hanya ingat Allah. Sehingga kadang ucapannya pun mungkin sudah nggak dia pikirkan, tetapi fokusnya adalah pada Allah. Artinya seluruh tubuh kita ini berzikir, nggak Ustadz ya? Seluruh tubuh kita berzikir. Dan ini mungkin ini dari para majelis taklim sudah tidak sabar ingin bertanya, Ustadz, kita beri kesempatan nggak Ustadz ya? Mungkin dari majelis taklim Baiti Janati ada yang ingin bertanya, Ibu? Waduh, banyak sekali. Salah satu, monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari Majelis Taklim Baiti Janati. Bu siapa? Saya Ami. Bu Ami. Dari TMPI. Begini Ustadz, bagaimana caranya kita mengubah suatu kegalauan menjadi sebuah ibadah
dan apa yang kita lakukan untuk menjaga kecerdasan hati sampai bisa istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ami, ini mengubah kegalauan menjadi segala sesuatu yang positif. Syukur-syukur nanti istiqomah ke depannya. Begitu Ustadz, langsung saja dijawab, silakan. Kegalauan muncul itu karena tadi ada tidak kesesuaian antara keinginan dengan pelaksanaan. Kalau boleh dibilang adalah masalah. Masalah itu muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Terus saya boleh tanya, ibu-ibu pengen punya masalah nggak? Kalau nggak pengen punya masalah, jangan punya keinginan. Yang gitu, jangan punya keinginan yang tidak bisa diatasi, yang tidak bisa dicapai. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Nah, seringkali kita akan memaksakan kehendak kita, padahal itu bukan kehendak Allah. Tidak akan terjadi apapun di bumi ini kalau tidak ada kehendak Allah, tidak izin Allah. Nah, kalau begitu, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, maka kita harus menerima. Walaupun itu tidak sesuai harapan kita. Nah, cara merubah tadi, kalau agar menjadi ibadah, apapun yang terjadi, jangan dipersoalkan. Selama apa yang kita lakukan tidak dosa, tidak melanggar. Ya. Sehingga misalnya kita pengennya sehat, kok sakit, ada yang galau nggak? Ada yang gelisah nggak? Gitu kan? Nah, padahal sakit itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita sabar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Artinya dicari sisi baiknya dari sakit tersebut, ya Ustadz. Apalagi kalau mungkin kita banyak yang tahu juga bahwa orang yang sakit ini luar biasa doanya dikabulkan ya Ustadz. Ya. Jadi dicari sisi positifnya. Ya, kalau tidak kan akhirnya ketika sakit mengeluh, gitu. Itu justru tambah sakit. Nah, kalau melawan hukum Allah itu berat, effortnya tinggi. Maka ada ungkapan yang indah itu, ngelio ning ojo keli. Tahu nggak? Mengalir tetapi tidak ikuti arus, tapi jangan hanyut. Oke, baik Ustaz. Ikuti apapun ya Allah putuskan, sakit, ya sudah nikmati aja sakit itu. Tapi terus ikhtiar caranya bagaimana untuk menyelesaikan itu. Nah itu merubah kegalauan jadi ibadah itu. Kita terima, ya Allah semua ini darimu, Engkau pula yang akan membantu menyelesaikannya. Oke, jadi pondasi pertama adalah menerima dulu ya Ustadz. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan dari Majelis Taklim Istiqomah, ada yang mau bertanya? Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Istiqomah Gedong Kuning ingin bertanya pada Bapak Ustadz. Dari Ibu siapa? Ibu Nunuk Sri Hudiati. Begini Bapak Ustadz, tadi temanya mengusir kegalauan. Nah, kadang-kadang kami tahu kalau kami selalu galau, tapi walaupun kami sudah zikir, tapi tetap masih galau. Lalu yang kami tanyakan bagaimana Ustadz untuk supaya dengan bacaan apa supaya galau ini bisa terhindar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berzikir tetapi masih galau atau bahkan tambah galau begitu ya Bu ya. Itu seperti apa solusinya? Moga Ustadz. Jadi kalau saya luaskan sedikit, Bapak Ibu-ibu sama pengen masuk surga nggak? Pengen Ustadz. Caranya? Ustadz. Nah, Allah tegaskan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti kalau kita ingin masuk surga, syaratnya jadi hamba Allah. Hamba Allah itu cirinya ada 3. Jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Nah kalau orang yang sudah zikir tapi masih galau, pertama karena tidak paham apa yang dizikirkan itu. Ya. Nah kalau paham apa yang diucapkan, misalnya kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang kusembah selain Allah, maka mestinya kita itu tunduk semuanya atas keputusan Allah. Nah ketika kita masih
zikirnya lisan tetapi tidak faham gitu. Nah, berarti akan terjadi pertentangan dalam jiwanya. Bahasanya wong Jawa itu ngelindur gitu. Jadi tidak, atau menggigau ya bahasa Indonesia, Mbak Galo ya. Nah, sehingga bagaimana zikir agar memaknainya benar. Seperti sholat itu, mestinya kan aqimis sholat li dzikri. Sholat itu untuk ingat Allah. Yeah. Tapi kalau kita sholat, menyun sewu, ibu-ibu kalau sholat, yang diingat apa? Bisa masakan, bisa jemuran, macam-macam. Kompor yang lupa dimatikan, gitu Ustaz. Itu nggak akan ngefek dalam bahasanya. Tapi bagus, tetap lakukan. Tetap lakukan sholat daripada nggak sholat. Gitu. Baik, jadi upaya kita untuk memahami, memaknai apa yang sedang kita ucapkan begitu, Ustaz. Nanti akan membantu kita untuk bagaimana lebih tentram lagi hatinya. Ustadz, kita akan kembali lagi setelah ini. Kita masih akan bahas tentang bagaimana mengusir kegalauan. Untuk pemirsa tetap di Tablik Islami. Pemirsa, kembali lagi di Tablik Islami, kita membahas tentang mengusir kegalauan. Tadi pondasi pertama untuk kita bisa mengusir kegalauan adalah, yang pertama adalah menerima dulu. Dan Ustadz, pada saat kita menerima, tentu pada saat sedih tidak semerta-merta kesedihan itu langsung hilang. Nah, kadangkala kita nih para manusia mencari alternatif lain ya ibu-ibu, salah satunya adalah dengan curhat. Curhat dengan rekan-rekan atau mungkin dengan keluarga. Mungkin setelah itu juga, sebelum itu sudah curhat ke Allah, tapi rasanya masih pengen mendapatkan ketenangan dari rekan-rekan. Itu apakah diperkenankan Ustaz atau seperti apa hendaknya kita? Ya, ada satu panduan gitu ya. Curhat boleh, tetapi kepada orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi harus pilih-pilih kira-kira. Nah, maka Allah sendiri juga menegaskan, jangan kau jadikan orang-orang yang ingkar, orang yang kafir pada Allah sebagai sahabatmu, temanmu, ataupun pemimpinmu kan. Itu menandakan bahwa kita memang diperintahkan untuk silaturahim, untuk punya sahabat gitu. Ya, salah satunya yang kadang kita terlewat nyun sewu ini Bapak Ibu jamaah. Ya. Nah, salah satu baktinya anak pada orang tua yang sudah meninggal dunia bentuknya apa? Mendoakan dan menjalin hubungan silaturahim kepada saudara kerabatnya dan sahabatnya. Sayangnya orang tua kita mungkin tidak pernah mengenalkan, nah ini sahabat orang tua. Itu tidak. Sehingga anak kehilangan peluang untuk itu. Nah, oleh karena itu, maka di sini juga ada tuntunan, berarti cari sahabat yang bisa untuk curhat gitu. Yang nanti akan mengingatkan. Kalau ciri orang soleh yang tempat untuk curhat itu satu, melihatnya saja mengingatkan dia kepada Allah, berbicaranya menambah ilmu padanya, kalau bersamanya mengingatkan pada akhirat gitu. Sehingga bukan ngerumpi bahasa yang lain ya. Nah, mungkin ngerumpi Islami boleh lah itu. Jadi untuk menguatkan jiwa kita, saya kira perlu dan sebaiknya punya sahabat. Ya. Dan boleh ya Ustadz ya. Boleh ya seharusnya begitu. Rasulullah sendiri kan punya sahabat-sahabat. Gitu. Nah, kalau tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Galuh tentang Rasulullah pernah nggak merasakan gelisah tadi? Perlu jawab kan? Nah, Isra Mi'rajnya Rasul itu, ya, itu dilatar belakangi, kalau bahasa yang dipakai dengan judulnya adalah kegalauan Rasul. Ketika pamannya Abu Thalib yang sejak 8 tahun beliau bersamanya meninggal dunia, tapi belum masuk Islam, Rasulullah sempat menangis. Nah, tapi juga menangisnya difahami bahwa akan banyak permusuhan dari orang Quraisy karena pamannya selalu melindunginya. Nah, terus istrinya juga meninggal, Khadijah, Ibu Khadijah meninggal, kegalauan terjadi, kesedihan. Bahkan tergambar dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 6 dan 7 itu, fala alaka bakhi'un nafsaka ala sarihim ilam yu'minu biadal hadisi asafa. Muhammad, apakah engkau bersedih hati akan membunuh dirimu karena mereka tidak mengikuti ajaranmu Al-Quran itu? Tapi Rasul nggak mungkin akan membunuh diri. Maka ayat 7-nya dilanjutkan, inna ja'alna ma'ala ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Muhammad, semua itu aku jadikan sebagai perhiasan bagimu, bagi dunia ini. Allah akan tahu siapa yang terbaik perbuatannya. Baik, nah, saat kondisi sedih itu akhirnya Rasul oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Nah, Isra Mi'rajnya perjalanan dari mana, Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Isra'i panjenengan dari rumah ke TVRI misalnya gitu. Dari rumah ke masjid atau majelis taklim. Nah, Mi'rajnya Rasul adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap siapa? Allah. Nah, kita datang ke sini juga dalam rangka mencari ilmu Allah, menghadap Allah. Nah, maka mi'rajnya kita adalah sholat, ngaji, dan semua itu. Masya Allah. Nah, maka turunlah perintah Isra Mi'raj itu perintah apa? Sholat. Nah, sholat itulah yang menyenangkan, menyejukkan hati. Sholat itu rihlah, sholat itu piknik, sholat itu istirahat, sholat itu menyegarkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Artinya, dulu Nabi saja pernah bersedih, artinya kesedihan itu manusiawi, tapi tergantung bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Tadi bekal-bekalnya sudah kita dapat dari Tabligh Islami edisi hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita bisa senantiasa menjadi pribadi yang selalu bisa untuk mengupayakan untuk memurnikan hati kita sehingga terhindar dari rasa galau. Terima kasih banyak. Saya Galuh bersama dengan Ustadz mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.